Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, saya ucapkan selamat datang kembali pada kuliah e-learning farmakoterapi 3. Hari ini bersama saya Larasati Arum Kusumawardani. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu infeksi yang sangat umum, serta sering terjadi di Indonesia ataupun dunia, dan juga terjadi pada berbagai populasi masyarakat, baik pada pasien anak, pasien dewasa ataupun pasien geriatrik, yaitu infeksi saluran pernafasan atas, atau dalam bahasa Inggris kita sering menyebutnya sebagai upper respiratory tract infection. Seperti biasa, untuk kuliah farmakoterapi 3 kita hari ini akan menggunakan metode case-based discussion. Tetapi sebelum mulai berdiskusi, kita akan mereview sedikit beberapa hal yang perlu kalian ketahui terkait infeksi saluran pernapasan atas. Kemudian setelah itu, baru saya akan memberikan kasus kepada kalian untuk memperdalam materi dan kalian bisa mendiskusikannya dalam kelompok. Baiklah, sistem respirasi. Sistem respirasi merupakan salah satu sistem organ yang rentan mengalami infeksi. Mengapa? Karena saluran pernafasan terhubung langsung ke luar tubuh manusia, sehingga memudahkan mikroorganisme untuk dapat masuk, baik melalui proses pernafasan ataupun melalui proses pencernaan pada saat makan makanan. Mikroorganisme penyebab infeksi saluran pernafasan dapat berasal dari berbagai jenis mikroorganisme. Namun, sebagian besar berasal dari virus dan juga berasal dari bakteri. Virus penyebab berasal dari beberapa kelas, yaitu yang pertama biasanya adalah rhinovirus, kemudian yang kedua biasanya adalah coronavirus, yang ketiga adalah adenovirus, kemudian ada juga influenza virus, serta berbagai jenis virus lainnya. Sedangkan untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan, biasanya yaitu beberapa bakteri seperti Haemophilus influenza, Streptococcus pneumonia, Klebsiella pneumonia, ataupun berbagai jenis bakteri lainnya. Tingginya penularan infeksi saluran pernapasan sangat banyak terjadi di dunia dan juga di Indonesia. Mengapa? Karena infeksi ini sangat mudah menular. Infeksi saluran pernafasan merupakan salah satu infeksi yang sangat mudah menular. Jika kita ingat kembali, bahkan infeksi saluran pernafasan ini seringkali menyebabkan berbagai pandemik yang ada. Jika kita ingat, misalnya seperti pandemik SARS, kemudian flu babi, flu burung, bahkan sekarang COVID-19 yang menjadi pandemik di dunia juga merupakan salah satu infeksi saluran pernafasan. Penyebaran dari infeksi ini biasanya melalui droplet ataupun melalui airborne. Saat seseorang mengalami infeksi saluran pernafasan, biasanya mengalami berbagai spektrum tingkat keparahan. Beberapa akan mengalami tanpa gejala atau gejala ringan, kemudian beberapa orang akan mengalami gejala sedang, dan juga beberapa orang lain akan mengalami gejala yang berat, bahkan bisa bersifat mematikan. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, yaitu seperti faktor lingkungan, kemudian faktor komplikasi lain yang berasal dari tubuh pasien itu sendiri ataupun dari penyakitnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi dari infeksi saluran pernafasan. Secara umum, infeksi saluran pernafasan dapat dilihat berdasarkan jenis episodiknya serta lokasi terinfeksinya. Berdasarkan episodiknya, infeksi saluran pernafasan terjadi secara akut dan juga secara kronis. Infeksi saluran pernafasan akut yaitu infeksi saluran pernafasan yang biasanya terjadi sekitar 2 minggu. Sedangkan untuk infeksi saluran pernafasan kronis, biasanya infeksi saluran pernafasan yang terjadi dalam jangka waktu lama atau seringkali berulang. Berdasarkan lokasinya, infeksi saluran pernafasan dibedakan menjadi infeksi saluran pernafasan atas dan juga infeksi pernapasan bawah. Infeksi saluran pernafasan atas yaitu merupakan infeksi yang melibatkan infeksi dari hidung sampai dengan pita suara pada laring, termasuk sinus paranasal dan juga telinga bagian tengah. Sedangkan yang disebut dengan infeksi saluran pernafasan bawah adalah apabila infeksi mulai dari saluran trakea, bronkus, bronkiolus, serta alveolus dan juga paru-paru. Pada kesempatan kali ini, kita akan memfokuskan untuk membahas terkait infeksi saluran pernafasan atas yang paling sering terjadi, yaitu meliputi faringitis, otitis media, dan juga sinusitis. Sedangkan untuk infeksi saluran pernafasan bawah akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Otitis media.
Otitis media merupakan peradangan yang terjadi pada telinga bagian tengah. Secara umum terdapat 3 jenis tipe otitis. Yang pertama yaitu otitis akut, kemudian yang kedua yaitu otitis media dengan efusi, dan juga yang terakhir adalah otitis media kronis. Penyakit ini 50% sering terjadi pada anak-anak berusia kurang dari 5 tahun. Beberapa gejala penyakit yang harus diperhatikan apabila terjadi otitis media, yaitu sering terjadi demam, kemudian juga sering terjadi otalgia atau nyeri pada bagian telinga. Kemudian juga pada anak-anak biasanya disertai dengan menarik-narik telinga atau juga keluhan iritabilitas. Penyakit yang kedua yaitu faringitis. Faringitis merupakan infeksi akut pada orofaring atau nasofaring dan menyumbang sekitar 1 sampai dengan 2% jumlah pasien rawat jalan yang ada. Gejala penyakit ini yaitu biasanya berupa nyeri pada tenggorokan, kemudian nelan pada saat makan, dan juga seringkali disertai demam. Pada beberapa kasus seringkali terjadi pembengkakan pada limfa dan juga pembengkakan pada tonsil serta disertai eksudat putih pada pangkal tenggorokan. Dan yang terakhir yaitu sinusitis. Sinusitis ini merupakan inflamasi atau infeksi yang terjadi pada mukosa sinus paranasal. Istilah rhinosinusitis sering dipakai karena sering melibatkan mukosa nasal. Gejala penyakit ini yaitu biasanya hidung meler yang disertai dengan keluarnya cairan keruh seperti nanah atau tidak berwarna pada bagian posterior atau anterior nasal, kemudian terkadang disertai dengan rasa tersumbat di hidung, dan juga rasa nyeri atau perih di sekitar dahi atau wajah. Ketiga penyakit infeksi saluran pernafasan atas ini umumnya berlangsung secara akut dan seringkali dapat sembuh dengan sendiri atau self-limiting berdasarkan dengan daya tahan tubuh pasien. Infeksinya sebagian besar disebabkan oleh virus, namun biasanya untuk infeksi yang terjadi lebih lama juga dapat disebabkan oleh bakteri. Karena hal tersebut, maka penggunaan obat antibiotik tidak perlu pada dasarnya dan hanya digunakan untuk kasus tertentu saja. Bahkan di beberapa negara, penggunaan antibiotik untuk infeksi saluran pernafasan atas sangat dihindari. Tingginya kasus infeksi saluran pernafasan atas di berbagai pelayanan kesehatan di Indonesia membutuhkan perhatian yang lebih untuk mengatasi masalah tersebut. Maka sebagai seorang farmasis, kalian harus mengetahui tentang bagaimana cara membedakan infeksi saluran pernafasan atas yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri, kemudian apakah tujuan terapi dari masing-masing penyakit ini, kemudian terapi apa yang mendukung, kapan pasien membutuhkan terapi A dan terapi B, apa masalah terkait obat, bagaimana pemantauan terapi obat, serta komunikasi, informasi, dan edukasi pada pasien. Untuk memudahkan pembelajaran, rekan-rekan mahasiswa dapat memulainya dari ketiga kasus berikut ini. Dari kasus tersebut, maka silakan kalian dapat mempelajari dan diskusikan secara mendalam terkait farmakoterapi pada pasien dengan infeksi saluran pernafasan atas. Setelah itu, setiap kelompok dapat berdiskusi untuk menjawab pertanyaan berikut ini.
Tuangkan hasil diskusi kalian dalam bentuk PowerPoint. Setiap kelompok cukup mengerjakan satu kasus dan dalam satu kelas harus terdapat 3 kelompok yang mengerjakan kasus A, kasus B, dan kasus C. Pembagian kasus dapat dilakukan oleh PJ kelas. Saya ingatkan kembali, pada PowerPoint jangan lupa untuk memberikan sumber referensi pada setiap slide-nya. Berikut ini merupakan beberapa referensi yang dapat kalian gunakan untuk memperdalam materi terkait farmakoterapi pada infeksi saluran pernafasan atas. Selain referensi-referensi ini, kalian juga dapat mencari dari pedoman-pedoman atau guideline lain yang berlaku secara nasional ataupun internasional terkait upper respiratory tract infection. Baiklah, demikian pengantar yang saya dapat sampaikan terkait infeksi saluran pernafasan atas serta studi kasus yang akan kita diskusikan. Semoga seluruh rekan-rekan mahasiswa dapat berdiskusi dengan baik dalam kelompok masing-masing untuk memperdalam materi farmakoterapi 3 infeksi saluran pernafasan atas ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berdiskusi serta sampai jumpa di kelas klarifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.